yang dinyatakan hilang begitu yang tertimbun tanah longsor di Desa Banan. Sementara itu juga kondisi selain kondisi cuaca, memang kondisi jalan di Desa Banan ini cukup sempit begitu, hanya bisa dilalui untuk satu mobil saja sehingga menyulitkan para relawan kemudian alat berat masuk ke dalam area lokasi yang berada tepat di lereng Gunung Wis ini. Dan memang kejadian ini terjadi pada Sabtu kemarin 2 hari yang lalu pada pukul 8 pagi begitu, saat warga di sekitar Desa Banan ini sedang beraktivitas begitu, sedang beraktivitas berkebun maupun melakukan pekerjaan rumah tangga mereka di sana. Sudah bersama saya salah seorang narasumber yang merupakan perangkat Desa Banaran dan juga merupakan saksi mata yang pada saat kejadian ada di tempat yang melihat langsung kejadian saat tanah longsor terjadi di Desa Banan. Selamat pagi Pak Tri. Selamat pagi Mas Tibuan. Pak Tri, mungkin Pak Tri merupakan salah satu saksi pada saat terjadinya tanah longsor kemarin dan juga melihat secara langsung itu terjadi pada Sabtu pagi. Mungkin bisa diceritakan kepada TV One dan pemirsa bagaimana kemarin proses terjadi atau detik-detik terakhir terjadinya tanah longsor di Desa Banan ini, Pak. Iya. Ya, sebelumnya untuk semua pihak yang sudah meringankan beban warga Banaran, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ini terkait dengan tanah longsor yang menimpa warga Banaran. Semua, khusus TV One juga terima kasih atas semua bantuan yang meringankan beban warga kami. Dengan pas kejadian Sabtu jam mungkin 8 kurang, itu memang saya pas bersama 3 kawan saya yang dari berangkat itu lihat titik lokasi, karena malamnya sekitar pukul 4 itu kan yang bagian bawah itu jatuh. Yang bagian bawah itu sudah longsor duluan, dan karena bawahnya itu ada aliran sungai, dikhawatirkan menutup aliran sungai itu, dan kita pastikan kalau menutup aliran sungai ditakutkan warga yang huniannya rumahnya di sekitar sungai harus kita juga beri informasi untuk mengungsi. Dan bertepatan dengan itu saya bersama 3 kawan saya dari berangkat itu naik memastikan, dan bertepatan itu juga yang bagian bawah pas sempat jatuh juga. Saya sempat lari, dan setelah itu saya naik bersama 2 kawan saya, yang satu belum. Sekitar jelang 10 menit saya sudah di atas ngopi di rumah Pak Womisman saat itu bersama 1 kawan lagi, Pak Wahyudi yang dari bawah itu memang 3 kawan dari berangkat. Masih ada 1 yang belum naik, namanya Pak Muklas. Jelang 5 menit saya duduk ngopi, itu tanah yang dari atas ketinggian puncaknya itu seakan-akan terhempas, bukan seperti longsor biasa, longsor turun pelan pitu, tidak, seperti ada tenaga tekanan yang terhempas, seakan-akan terlempar gitu, bukit yang di atas itu. Terus saya lari tidak ada 30 meter sudah rata, dan saya tengok tidak hanya menumpuk di belakang saya, tapi terbawa sampai bawah bagian dukuh kerajaan kalau nggak salah. Itu di sana ada rumah saya sangat tidak berdaya, dan saya mengingat kawan saya ada tenggelam di bawah saya. Itu saya teringat di situ ada yang bersamaan saya itu ada 3 orang, dan ada yang mengambil menunai jahe itu ada kalau nggak salah 7 orang. Awal-awal nggak gawat Mas, jahenya Pak diambil saat ini. Yang diambil mawon Pak, mungkin sanu sak kebrukan. Jahenya segera ditunai Pak, diambil Pak, dipanen bersama tetangganya. Kalau nggak salah ada 7 orang itu yang tenggelam di situ semua Mas. Pak, mungkin pada saat kejadian menyaksikan kepanikan warga tetangga Bapak di situ seperti apa saat itu? Ada yang mungkin sempat menyelamatkan, ada juga mungkin yang pada saat itu ada 28 orang yang tertimbun tanah longsor. Itu bagaimana kepanikan pada saat pagi itu, Pak? Sangat panik Mas, karena longsor yang dibayangkan dari warga itu tidak terlempar seperti itu, ya turun tapi pelan, sempat lari bayangan itu, tapi tidak. Ada warga yang nonton dari jalan Mas, itu tidak sempat mengambil sepedanya. Kalau arahnya lari itu salah, juga tertimbun, tapi arahnya lari itu betul, jadi tidak tertimbun, sepeda motor tertimbun. Banyak warga yang belum sempat keluar dari rumahnya tersentak, akhirnya juga jadi korban luka ada.
tapi yang agak di bawah, Mas, tanah rumahnya itu langsung dikubur bersama orangnya, Mas. Itu ada 8 rumah, yang rumah atas itu 5 rumah itu sudah kosong, Mas. Sudah kosong, meninggalkan rumah karena aktivitas di ladang. Namun yang ngambil jahe itu sama teman saya yang melihat itu memang sengaja melihat. Jadi di situ sebenarnya biasanya dikosongkan, lokasi dikosongkan, tapi kenapa kita juga saat itu bertatan melihat, dan yang menunai jahe itu saat itu juga mengambil hari pas itu gitu loh, pas itu. Pak, dari informasi yang mendapatkan juga sebenarnya ini sudah ada warning begitu, sudah pernah ada retakan 3 minggu lalu Pak ya, ada retakan, kemudian sempat ada beberapa keluarga yang mengungsi juga. Itu sudah seperti apa Pak sebenarnya proses warning tersebut, juga proses pengungsian sebelumnya, dan akhirnya warga kembali pada hari Sabtu itu Pak? Gini Mas, untuk peringatan dari dinas yang terkait PNBP ya, itu kan tanah itu akan longsor. Kalau bersamaan hujan itu akan lebih kuat, tapi kalau tidak bersamaan hujan ya tidak sekuat kalau bersamaan air hujan. Jadi orang itu mengungsinya rata-rata malam, Mas, meninggalkan rumah malam. Kalau siang, kalau hujan juga mengungsi. Tapi Sabtu itu dari pengungsian itu, dari korban yang tenggelam itu memang pas pulang dari pengungsian, dan ada ibu anak itu memang sudah kembali di pengungsian, ada yang menyapu rumah, kembali pengungsian sengaja melihat rumah, dan menyiapkan anaknya yang sekolah berangkat. Itu belum sempat aktivitas keluar lagi, akhirnya masih di rumah. Selain yang tenggelam di Jahenan itu, Mas. Jadi yang di rumah tenggelamnya itu karena masih pulang dari pengungsian dan masih aktivitas di rumah. Tidak membayangkan karena saat itu tidak ada hujan, Mas. Dari peringatan itu yang 8 rumah di bawah itu memang kalau hujan itu bisa jadi sampai titik bawah. Malah tidak hanya sampai peringatan ring kedua, siaga kedua, 1, 2, malah sampai ke rumah saya yang itu sangat jauh, ada sekitar 2 kilo dari titik nolnya puncak, itu ada 2 kilo lebih. Itu sampai mengalir, sampai menimbul rumah saya, itu juga saya tidak terbayang, bahkan dari PNBP tidak membayangkan kalau sampai rumah saya. Jadi sebenarnya ini di luar prediksi gitu Pak ya, dan memang prediksi awal tidak seperti itu, justru ketika cuaca cerah Sabtu kemarin justru terjadi longsor itu Pak ya? Iya Mas. Iya, di luar prediksi semua. Jadi kita sudah menyiapkan dari perangkat dulu kemarin Jumat itu sudah membentuk posko itu sebenarnya sudah mengantisipasi longsor itu, tapi tidak separah, dan aliran longsor itu karena tidak bersamaan air atau hujan, tidak memprediksi sampai ke bawah itu. Jadi bahasa kita kecolongan ya kecolongan, sampai rumah saya sendiri itu mau saya kosongkan kalau aliran sungai itu ditutup oleh longsoran itu, Mas. Tidak membayangkan kalau longsoran sendiri itu yang sudah sampai rumah saya. Jadi di sekitar sungai itu kan ada, pinggiran sungai itu kan ada banyak rumah. Kalau memang menutup sungai, orang-orang yang di pinggiran sungai itu kita akan ungsikan. Tapi ternyata tidak, dari aliran longsoran itu sudah sampai rumah saya. Itu yang di luar prediksi. Dan saat ini kan sungai kan belum mengalir penuh, Mas. Jadi tanah yang gembur itu masih menyerap sungai, hingga sungai ini saat ini tidak mengalir. Dan jadi warga yang di bawah longsoran itu saat ini juga tidak berani tinggal di rumah, karena takutkan sungai yang sementara ini diresap oleh gundukan tanah yang gembur dari gunung itu bersamaan setelah jadi lumpur turun bersamaan, itu yang justru saat ini dikhawatirkan, Mas. Dikhawatirkan itu. Jadi semua warga yang di bawah longsoran itu juga mengosongkan rumah. Jadi ini beban desa yang saat ini juga masyarakat yang masih dalam pengungsian dan tidak berani pulang ke rumahnya. Pak, ini singkat saja Pak, harapan atau mungkin pesan bagi relawan ataupun pemerintah yang akan melakukan evakuasi di sini, singkat saja Pak, harapannya seperti apa? Iya, yang satu itu warga yang tenggelam jadi korban itu semoga bisa ditemukan dan bisa dikebumikan secara layak, karena sudah 3 hari ya tidak berharap meninggal
tapi kalau sudah meninggal semoga bisa ditemukan dan bisa dikebumikan secara layak. Itu yang satu. Yang kedua, rumah yang saat ini terkubur kedalamannya itu ada 20 meter, itu tidak mungkin kita kembali lagi dan kita berusaha kembali lagi ke situ. Ini harapan bagaimana warga yang sudah tidak punya rumah tinggal, ini pemerintah dan semua instansi bisa membantu masyarakat yang sudah kehilangan rumah. Dan juga ladang semua kan sudah hancur, Mas. Mungkin waktunya panen ini sudah larut, itu juga jadi beban, dan kenyamanan warga yang masih di bawah ini juga jadi beban. Ini bagaimana warga bisa tenang dan meskipun tidak tinggal di rumah, tapi warga tetap bisa bertahan dalam kondisi yang seperti ini. Itu bagaimana gitu ya. Harapannya apa bisa bantuan yang bisa tetap makan, maksud saya gitu, Mas. Terima kasih Pak Tri, semoga harapan tersebut bisa dikabulkan oleh para pemerintah dan juga relawan yang akan tiba atau akan berkunjung ke sini, Pak. Ya, pemirsa, tadi